Ya karena memang Piala Dunia ini kalau nggak ada Ronaldo sama Messi, ya bisa dibilang kurang sih sebenarnya. Berarti artinya 4 tahun lagi kalau mereka sudah tidak ada, berarti udah. Iya, kalau 4 tahun lagi beda cerita, memang udah faktor umur. Tapi kan sebenarnya Ronaldo di tahun ini seharusnya tidak layak dipanggil. Jadi sepak bola sekarang tuh buat gue kurang menarik karena terlalu teknologi banget. VAR ya. Dengan adanya VAR itu, jadi tidak ada kecerdikan, kecerdasan, dan keberuntungan di dalam sepak bola. Halo people, balik lagi di podcast The Replay tentunya. Bareng kita bertiga, ada gue Dean, Entoy, Fetra. Nah, kita hari ini masih akan ngebahas tentang bola ya. yes, Pasti bola. ya. Dan kita lagi ada event Piala Dunia. Piala Dunia. Nah, kita akan ngebahas soal statistik dan juga perkembangan sekarang Piala Dunia ya, tim-tim Iya. yang Tim-tim udah besar dan pemain ya. betul. Kalau kita udah mau masuk ke 32 besar. Dan pastinya kita mau bahas Ronaldo yang terancam gugur ya. Belum nyampe ke sana, masih ada harapan ya. Oh, iya. Jangan Dan sampai dulu. Messi yang mecahin rekor Ronaldo ya. Salah Tapi banget. sebelum itu, Ada sebelum itu kita mau ingetin untuk subscribe. Itu channel kita ya, Farmedia 26 di Ya. YouTube, Instagram, dan TikTok. Dan pastinya like dan share ke teman-teman kalian. Oh ya, gue juga lupa kita Apa? Farmedia sekarang juga kita lagi di Nusantara Coffee. Coffee and Cigar ya. Iya, kita lagi di sini nih. Di mana? Di Perumahan Sintesis ya, Iya. Ruko Perumahan Sintesis. Betul. Tempatnya Oke. enak nih. Bener, bisa pesen kopi juga ini enak nih Iya, pesen kopinya. kopi dan snack ya pastinya. Betul. Oke. Oke, langsung Nah, kita bahas. sebelum kita masuk ke Ronaldo yang gagal, kata Bang Petra tadi Ronaldo udah gagal. Gini, menurut kalian beberapa tim yang sudah hampir melaju ke 32 besar, gimana perkembangannya di Piala Dunia ini? 3 tim yang udah pasti lolos ya, Meksiko ya. Meksiko, Amerika, dan juga Amerika Serikat Jerman. dan Jerman pastinya. Saya nggak pakai Jerman hari ini, pendukung Jerman nih. Nah, dari Bung Toy dulu, gimana Bung Toy nih lihat Piala Dunia? Ya, melihatnya sih banyak banget kejutan ya. Karena pesertanya juga banyak sih. Oh iya benar. Dan 3 terbaiknya pun udah sampai 12, kalau menurut saya terlalu banyak ya. Jadi Piala Dunia tahun ini tuh menurut saya kurang menarik. Kurang menarik. Ya, karena Oke. selain pesertanya Gemuk banyak, ya, makin gemuk ya. makin gemuk, dan 3 terbaiknya Oh, bukan. juga Peserta banyak ya, makin gemuk. sampai 12. Kemungkinan banyak tim yang ngincer, yang penting bisa lolos dengan 3 terbaik aja. Sekarang sampai berapa grup ya? Sampai L ya? 12 grup ya. 12 grup Iya, ya. 12. JKL ya. Berarti kan kemungkinan kan 3-3-nya tuh bisa, 3 terbaiknya bisa banyak sekali ya, 12 tim ya. 8. Delapan tim ya? Delapan. Karena kan yang udah pasti kan juara runner up 12 Betul. itu 24 ya. 24 ya, tambah Tambah lagi 8. 8 ya, kalau menurut gua jadi persaingannya biasa aja sih. Iya. Biasa aja. Ya kalau gue sih setuju juga sih. Memang Piala Dunia 2000 dan sekarang masih menarik dulu ya. Iya. Pertama dari segi waktu ya, karena pagi hari ya. Oke, itu saya Pagi terima hari ya. pastinya ya. Dan kemarin kita sempat begadang juga ya. Iya, Iya, reflection. Reflection. Dan yang kedua memang ya itu dia, banyak klub-klub yang seharusnya nggak lolos jadi terpaksa Iya, lolos. betul. Jadi Terpaksa nambah kurang lolos. greget Piala Dunia Oh, gitu. Ini efek karena ya tim kalian gak masuk Piala Dunia Italia. Padahal udah Gua nggak dukung Italia, gua ini, Inggris. ini mau Banget. makanya kan udah diperbanyak nih gitu Tetep kan. nggak lolos. Tetep aja nggak lolos gitu 3 Ya, kali loh. selain memang Italinya lagi nggak bagus ya, Oke. regenerasinya telat, liganya pun juga kurang iya. menarik ya. Iya. Tapi kalau ngomong liga, Haiti juga nggak ada liganya lolos Lolos, selesai. ya dari Mungkin Ajak ya, karena Pak. persaingannya dia buat lolos di benuanya di dia. benuanya. Nah, Iya. ditambah lagi kan tuan rumahnya sekarang 3 negara ya. Iya, 3 Otomatis negara. kan persaingan benua mereka tuh berkurang di sini. Iya. Soalnya 3 negara itu yang kuat-kuat udah pasti lolos ya. Ya, sudah pasti lolos kan. Gitu. Jadi dan memang jadi banyak banget nih tim yang nyari aman, dalam arti pertandingannya dia seri 2 kali, besok pertandingan nyari poin lagi, seri atau menang bisa lolos. Selain memang banyak aturan terbaru di FIFA Betul. yang bikin agak berbeda ya Iya, dari iya, Piala Dunia betul. sebelum-sebelumnya gitu kan. Memang mungkin nggak gregetnya atau kurang menariknya di Piala Dunia kali ini. Tadi yang Bang Fetra bilang waktu juga. Waktu, Terus mungkin pasti. para pemain, regenerasi pemain juga mungkin udah berbeda ya. Pemain-pemain baru semua yang justru membuat tim ini jadinya kayak mengandalkan pemain-pemain favorit atau pemain intinya yang bagus gitu loh. Contohnya ya kita bisa bilang Portugal tadi. Iya, yang Portugal disebut.
Petra juga, ya kan? Dia mengandalkan satu dua pemain yang mungkin topnya gitu kan. Ya karena memang Piala Dunia ini kalau nggak ada Ronaldo sama Messi, ya bisa dibilang kurang sih sebenarnya. Berarti artinya 4 tahun lagi kalau mereka sudah tidak ada, berarti udah. Iya, kalau 4 tahun lagi beda cerita, memang udah faktor umur. Tapi kan sebenarnya Ronaldo di tahun ini seharusnya tidak layak dipanggil. Menurut gue. Ronaldo jadi baper ya. Kami dia. Tapi kalau itu karena masih ada Messi, makanya Ronaldo harus tetap dipanggil. Kenapa gitu? Nggak gitu dong. Karena di Portugal itu kan dia mainnya bagus di liganya. Di liganya Ronaldo. liga apa? Loh, Ronaldo sudah membuktikan di Liga Champions juga dia bagus. Dia udah Liga Eropa, udah Inggris, Iya, udah tapi kan Itali, itu- udah Arab sekarang udah. Iya. Pasti subjektif fans Ronaldo soalnya. Maksud gua itu dia Ronaldo sama Messi itu tetap jadi bumbu dalam Piala Dunia Oke. dibandingkan disandingkan dengan Mbappe Oke. dan Haaland dan pastinya kan. Kita harus objektif. Memang selain harus objektif, juga harus subjektif ya. Iya. Tapi kita bahas juga nih ada beberapa klub besar kan masih belum dipastikan lolos ya. Iya. Ya. Ya, Spanyol walaupun tadi menang tadi malam masih harus sampai babak akhir. Ya, karena di pertandingan pembuka awal dia skornya imbang ya. Skornya Waktu itu imbang ditahan. dengan siapa? eh, Tanjung Verde ya. Iya, Verde. Verde. Dan Tanjung Verde ngeliatnya gimana nih lo? Nah, iya. Kalau dari kacamata lu dulu deh bang. Kalau tapi sebelumnya gue mau meluruskan omongannya Petra ya, Oh iya, yang betul. Ronaldo. Oke, gimana lo Jadi dapat poin ini? gini, jadi sebenarnya Ronaldo itu memang masih layak ya. Ya layaknya dalam arti itu untuk antusias penonton ya. Iya. Karena memang kalau dari segi usia memang dia sudah tidak muda lagi, Tapi kan usia untuk performa tubuhnya dia Ah, masih tapi 20-an loh itu. tapi dia kan karena dia atlet ya, jadi Oke, dia bisa menjaga. Oke. Cuma kemarin yang terjadi di Portugal adalah minim kreatif dari pemain gelandang dan Betul. pemain pendukungnya. Setuju. Ya. Dan yang lebih bertanggung jawab adalah pelatih ya. Pelatih tidak berani mengambil keputusan yang tepat. Gitu. Kalau Iya. misalnya Ronaldo-nya bentok atau apa, ya tinggal diganti aja. Betul. Karena nggak mungkin kan kalau dia cuma bawa 15 pemain atau 11 pemain itu aja kan. Karena kan pasti namanya timnas tuh semuanya udah terbaik. Iya, tapi kalau pemain udah strategi permainan juga, itu Ronaldo tuh kurang dapat passing bola deh. Iya, Dari memang. rekan-rekannya ini, apakah mereka kurang percaya dengan Ronaldo yang ada di Gua- sana atau gua- gimana? gua, Padahal Kongo tuh tidak seketat Enggak, Ronaldo pertahanannya. nggak ada bukan nggak dapat passing bola. Ronaldo kurang bisa menempatkan Bruno posisi itu enggak, terbaiknya. Bruno itu tuh tidak giring bola ke Ronaldo loh pada saat pertandingan. Enggak, tapi Aku nonton balik Ronaldo lagi tidur kemarin. gua akuin Ronaldo emang pemain bagus, tapi kita kan ngomong batas fisik nggak bisa bohong. Oke. Umurnya udah 41, walaupun badan atletisnya kemarin pas lari dia agak pot-potan juga dia. Tuh, Ayam berarti dong. nggak nonton. Dia head to headnya bagus Jadi tuh lebih pemain kayak bicaranya. gini. Kemarin Sama pemain Kongo. Nah itu yang gue bingung, kenapa Messi di Argentina itu jadi pusat atau poros dan dia gabungkan dan dibantu oleh teman-temannya. Iya, Argentina ini berproses di 2014 kelihatan banget itu Messi bermain sendiri dari timnya. Kalau kita melihat ya kan, dan mungkin mereka berproses di 2018 dan di 2022 Argentina akhirnya berubah permainannya. Tadinya Iya. mereka juga sama Messi banget di Argentina. Hal yang terjadi di Argentina dilakukan di Portugal saat ini. Nah itu makanya yang harusnya diubah dari pola Iya, Portugal. betul. Memang di situ Setuju. ada Ronaldo, tapi jangan dijadikan Ronaldo Iya, itu center ya. center. Ya betul tadi kata banget Toy. Iya. Iya, Kalau dia nggak karena tahu, harusnya diganti aja gitu. Iya. media pun terlihat sangat menyalahkan Ronaldo ya. Karena Sudah salah, karena ya. kemarin memang Portugal itu minim banget kreatif Iya. pemainnya ya. Betul. Gitu. Jadi selain Kongo, kalau saya bilang Kongo memang dia pintar cerdas ya. Karena Iya. apa? Dia zonanya dia tuh bener-bener buat marking aja gitu. Jadi bagaimana caranya pemain gelandang Portugal itu nggak bisa tembus untuk kasih support ke wing kanan kirinya Iya. ya. Jadi terlihat sekali bola udah nyampe tengah balik lagi ke belakang. Iya. Bola nyampe tengah balik lagi. Itu karena gelandangnya itu kurang kreatif. Jadi seorang striker sebagus apapun striker ya, kalau kurang support dan kurang supply bola ya dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Gelandang kurang kreatif itu gelandangnya kan Betul. pernah juara Liga Champions Betul, semua. tapi kan kita melihat kan Dan ada 90 Bruno menit. Fernandes ya. Betul, pemain tapi kan terbaik kita Inggris. yang kita lihat kan 90 menit saat dia bertanding itu kan kelihatan sekali mereka kurang kreatif. Kenapa? Back pass lagi ke belakang, back pass Iya. lagi. Iya makanya kenapa dia kurang kreatif. Males depan Ronaldo. Itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi di Portugal gitu. Jadi pemain Susah Portugal sih. itu terlalu subjektif emang. seperti Dia ini iri dia. soal Ronaldo udah di Madrid dapat Gak, 15 gua akuin champion. Ronaldo. Arsenal belum dapat ya. Gua akuin Ronaldo jago, tapi emang nggak tahu kenapa Messi di umur segitu Messi sama Ronaldo tuan Ronaldo kan ya.
Beda setahun. Nggak beda. Emang ya beda sih? 3 apa 2? Ronaldo Oh, iya. tuh Messi belum nyampe 40 ya. Oh, belum ya? Oh, Ronaldo kan 85 kan, Messi 88 nggak tahu Messi. berapa ya, segituan lah. Oke. Sebenarnya kalau dari kondisi fisik Ronaldo sama Messi Masih bagus Ronaldo. lebih priman Ronaldo karena dia dijaga dia. Ya. Karena dia kalau Messi itu kan talenta ya. Oke. Kalau talenta itu dari lahir pun udah nongol Benar. dan dia nggak perlu dia ngejaga atau apa ya dia seperti itu kualitasnya. Setuju Nggak gua. akan meningkat dan nggak akan berkurang. Dan dia kalau latihan dia benar-benar latihan gitu Betul, dribble. nah. Kalau Ronaldo kan latihan jatuh di posisi penalti gitu. Itu latihan. Kalau Ronaldo dia tuh harus bener-bener jaga. Kalau nggak jaga ya selesai dia. Saya mau bangga for people yang fans Ronaldo, tolong ya tandain mereka berdua nih. Tapi Nggak apa-apa. Ya Iya. memang ngakuin sih ya, Nah, memang kurang menang Portugal. ya juga kita stop dulu lah sih. persaingan itu lah Messi Iya, Ronaldo, iya. kita lihat nanti siapa Setuju yang nggak? juara Setuju ya. nggak pendapat mereka? Ini kan nanya para fans Ronaldo, setuju nggak? Tapi gimana Piala Dunia kalau Oke. dari lo berdua atmosfernya juga kurang ya? Iya, Kayak- itu kembali yang saya bilang karena terlalu banyak pesertanya. Terus di sini ada tiga peringkat tiga Peringkat terbaik terbaik. ya. Jadi banyak tim yang mencari aman. Pertandingan pertama, pertandingan kedua dia jadi ngeliat keseluruhan dari Oke. hasil di grup itu. Benar. Ya nyari aman. Yang penting dia tidak terjegal sampai kan karena sistem sini 2 kali kalah udah dipastikan tidak lolos. 2 kali kalah. Jadi banyak tim-tim yang Head to ibaratnya head juga ya. Nggak dengan bisa. kualitas di bawah rata-rata ya cara bermainnya bertahan. Tapi emang mungkin ini juga kali ya pola permainan sepak bola yang sekarang ya. Kayaknya Kembali lagi seperti itu. main indah udah bukan jadi hal utama sekarang. Yang penting menang gitu. Ya. Cara Arsenal lah dilakukan kan. Gimana Arsenal? Ya, bertahan yang penting menang. Mau 1-0 atau mau menangnya dengan cara apapun. Iya, banyak juga di Liga 1 begitu kayaknya. Liga 1 kan. Enggak, itu udah semua Oh, udah kayaknya. semua ya, memang Iya, udah Ya, semua ya. sepak bola sekarang itu Iya. sudah berubah ya. Udah berubah. Jadi sudah tidak ada lagi nih tim-tim besar yang memiliki karakternya seperti Jerman. Jerman kan disebutkan tim Panzer ya. Tim yang lambat banget panasnya, tapi ya kualitasnya dia seperti itu, lambat ketika dia panas itu sangat berbahaya. Dulu ada Italia dengan gaya pertahanannya yang lambat, yang kuat, tiba-tiba dia bisa counter attack dan mencetak gol. Ada Brazil dengan gayanya yang indah. Jogo Bonito ya. Ya, ada Argentina dengan kerasnya dan mengandalkan bintang-bintangnya dan sekarang semua udah hilang. Hanya Prancis sih yang saya lihat sih. Prancis itu calon kuat ya. Mungkin dia peringkat Yes. pertama nih. Tapi Prancis untuk ini juara. hampir kayak Argentina juga nggak sih mengandalkan 1-2 pemain Enggak, yang Prancis itu Enggak. semua pemainnya bisa mencetak gol. Bisa mencetak gol. Ditambah Jerman lagi juga yang sama, si semua Imut pemain itu ya, bisa si mencetak Imut ya, yang main di Munchen tuh. Olise. Olise. Itu cerdas banget main bola, cerdas, bener-bener cerdas, bener-bener Passingnya attack pas yang lawan dipakai, Senegal ya. betul. Passingnya pas lawan Senegal tuh Cerdas. bener-bener di luar nalar. Kok bisa dia langsung direct ke Betul. Mbappe Iya. gitu loh. Dan itu pun dulu Messi muda melakukan itu. Iya. Messi muda melakukan itu dan Ronaldo menonton di TV. Messi melakukan hal itu. Salah, kalau Ronaldo, Ronaldo dulu yang main. 1-2 ketukan syutingnya dia yang Oh berbahaya. ya, dia dribble Berbahaya. dulu, jago lari, syuting. Ketahuan emang nggak nonton Ronaldo dari dulu nih. Nontonnya siapa? Tapi ya kita ngomong Jerman tadi menarik Oke. juga. Jerman di 2 edisi sebelumnya kan nggak lolos Iya, ya benar. babak grup ya. Ya. Harusnya Benar. bisa lolos di 2022. Kurang poin aja. Kurang poin, kalah kalah sama di Jepang waktu itu. Dan nama Spanyol juga Poinnya sama Jepang, tapi head to headnya kalah sama Jepang. Enggak, sama poinnya 4. Enggak, maksudnya Jerman Tapi kalah nggak sama lolos Jepang. Nggak tiga lolos. terbaik. Oh, Iya. ya. Ya gimana nih kalau Jerman di 2026 nih? Gue lihat sih Jerman banyak belajar ya di 2 Kenapa edisi harus sebelumnya. banyak belajar ya? Kan Di 2 juara. edisi sebelumnya kan Oh. benar-benar Iya. Jerman Karena di- itu juara 2014 ya. 2014 ya. 2014. Itu benar-benar generasi terakhirnya dia. ya bagus. Setelah 2018 kan kalah sama Sintayong kan. Kan 2018 Ya, kalah sama setelah Sintayong. itu kan langsung generasi berubah tuh. Itu Iya, betul. eranya Podolski terakhir ya. Iya. Era Podolski, Ozil. Philipp Lahm. Philipp Sebenarnya Lahm. mungkin di pemain-pemain inti Jerman di 2014 masih bisa untuk bermain di 2018. Tapi para pemain ini memilih untuk pensiun muda mungkin ya. Dengan habis mengangkat trofi, Iya. namanya harum kan, langsung pada pensiun gitu kan. Jadi timnas Jerman pun masih kekurangan untuk mencari pemain-pemain yang Dan 18 itu masih bergantung regenerasinya. pada Toni Kroos kan. Iya, Toni Kroos. Karena memang masih muda ya, Toni Toni Kroos masih Kroos, main ya. gitu kan. Kan dia sempat turun gunung kan Toni Kroos kan. Toni Kroos sempat pensiun, akhirnya dipanggil lagi di 2022. Namun sayang banget tetap nggak bisa menjaga itu kan itu tadi regenerasi striker dan para pemainnya tuh belum, bahkan sampai sekarang pun regenerasi kiper Jerman pun masih belum bisa ya, Masih masih dia, dipanggil lagi, padahal udah Masih pensiun dia. kemarin. Neuer masih dipanggil lagi, itulah krisis
pemain, krisis kiper, tapi itulah. Kalau Jerman, Belanda nih gimana? Nah, kalau Belanda Belanda kan sesuai prediksi dari siapa tuh? Orang ekonom juara kan? Juara ya. Tapi memang kemarin dia benar-benar jago ya lawan Swedia. Gimana kalau menurut lu? Bang? Kalau Gua sih Belanda ya, perkembangannya bagus ya gue Belanda. ngeliat Belanda tuh di titik kiper nih lagi banyak banget ya. Kiper ya. Ya, Ya. dia setiap acara Piala Dunia, Piala Eropa kiper selalu berganti-ganti ya. Betul. Tidak ada yang menetap. Menetap. Kalau dulu kan Dan terakhir- diandalkan gitu ya. terakhir kan Van der Sar ya. Oh Ah. itu terus tuh. Ya, ya, ya. Sekarang udah berubah, bahkan yang Piala Dunia sekarang pun gue nggak tahu kipernya dari mana, pas gue browsing ternyata dari Brighton ya. Oh ya dari Brighton. Itu luar biasa sih. Cuman kekurangannya Belanda adalah sosok penyerang. Penyerangnya ya. Tidak ada penyerang yang memiliki nama Van Persie, Betul. Van Nistelrooy, Dennis Bergkamp, Dennis orang dulu banget Bergkamp. gue ya. Iya. Iya. Dan terakhir Van mungkin Persie. Liquid ya. Deep. Ya, Kayak- itulah ya oke, yang, oke. yang. Nah kemarin tuh gue baru pas nonton Belanda itu lihat sosoknya di Brody ya. Itu striker yang pemain yang cerdas sih. Dia screening Brand bola. Brobby ya? Iya, Brobby. screening bolanya kuat. Terus setelah dia screening bola, dia langsung nyari celah. Gol dua-duanya dia tuh tipe striker zaman Inzaghi mungkin Oke. ya. Zaman Jadi di Inzaghi, saat bola dioper ke gawang, dia potong. Langsung Itu tipe striker yang udah nggak ada. Iya, Berarti mungkin soalnya- karena penyerang terbaik Belanda kan udah diambil Indonesia ya oleh Romani ini. Orang Betawi ya. Iya. Ya, Romani. Romani. apa nih? Ya. Oke, nah itu kan Belanda. berapa pemain, berapa tim yang menurut kalian perlu diantisipasi? Atau ini deh, kuda hitam dulu deh di Piala Dunia ini menurut kalian? Iya, tim kuda yang hitam harus- sih gue sangat menyayangkan Turki yang seharusnya kuda hitam malah parah Jadi sekali mengandalkan ya. Turki kuda hitam. Biasa kan Turki kan terkenal kuda hitam ya 2002 dan dia habis itu lama ya vakumnya. Tapi kan dilihat dari statistik kualifikasi kemarin hingga saat ini. Sebenarnya kan Turki. bagus dia pas kualifikasi, Oke. tapi ternyata di 2026 ini mainnya jelek banget ya Turki. Langsung kalah ya. Iya. Langsung kalah 2 kali ya. Hmm. Bahkan yang harusnya bisa menang kayak lawan Australia dibantai 2-0. Iya. 2-0. Jadi gitu. siapa kira-kira yang Kalau masih gue selain ngeliatnya sih Jepang sih kuda hitam. Jepang akan selalu jadi kuda hitam memang. Tetap Jepang. Mungkin Korea juga bisa. Gue sih ngiranya Swedia kemarin sebelum sampai dia dibantai ya. sama Belanda kemarin. Iya, tapi kayaknya masih bisa lolos ya Swedia. Mungkin 3 terbaik ya, karena besok Swedia lawan Jepang ya. Iya. Gue sih megangnya tetap Jepang sih. Incer Karena serius. kemarin nonton Jepang lawan Belanda, lawan Indonesia main bolanya enak banget. Jepang ini emang ini ya perkembangannya tuh tiap tahun tuh selalu naik ya. Iya. Dan targetnya kayaknya dia nggak hanya sekedar ikut ya. Ya mungkin dia 4 besar sih. Ya bahkan dia 2050 mau menargetkan juara kan. Juara. Betul. Oke, berarti kuda hitamnya Jepang dan Swedia kalau Swedia, Iya. masih tetap Swedia. Oke. Nah, kalau kalian, menurut kalian ini setelah 3 tim yang lolos untuk 30 besar, Jerman, Meksiko dan Amerika, siapa lagi yang akan pasti lolos? Menurut Prancis ya. Prancis. Prancis Oke. ya. Termalam ya main ya. Kalau Bang Petra siapa? Termalam ya mungkin nanti malam ya. Pasti kan tim-tim langganan kayak Prancis, Spanyol, Belanda, itu Argentina mungkin ya. Argentina lolos. Portugal mungkin akan lolos dengan peringkat 3 terbaik kan ya. Karena memang masih ini ya. Berbeda agak berat lawan Kolombia ya. Kolombia kan dia. Kolombia itu Kolombia apa? Baru menang kan kemarin tuh, lawan Uzbekistan. Amerika Latinnya masih kuat, Kolombia, Ekuador. Gitu. Walaupun Portugal besok kayaknya main lawan Uzbekistan dulu gitu. Oke. Iya, Oke. Oke. Portugal mungkin masih lolos. Brazil juga Brazil. Gue sangat menantikan Tanjung Verde bisa lolos nggak nih? Oh iya, masih mau lihat Fosinya ya, kipernya yang bermain Kalau- bagus, menahan imbang Spanyol. Kalau Iya, Brazil sampai 2 pertandingan, gue masih belum melihat Brazil gimana? Belum? permainannya dia. Belum ya? Iya, kalau dia tuh emang benar-benar kandidat, gue belum nemu sih. Kemarin kan dia menang lawan apa kemarin? Ini lawannya Haiti soalnya. Haiti 3-0. Itu pun permainannya berantakan sih. Kalau menurut gue masih benar-benar mengandalkan skill individu ya. Iya. Oh, Nggak ada. bahkan Kalau- kuda hitam tadi mungkin Maroko juga bisa jadi kuda hitam. Maroko ya. juga Maroko bisa. bisa. Emang Karena tahun di kemarin semifinal kan? kemarin iya semifinal di Piala Eropa juga mereka bagus juga Maroko. Terus kalau menurut kalian Spanyol gimana nih? Spanyol juga diunggulkan ya di Piala Dunia tahun ini. Dirumorkan bakal menang juga gimana? Ya, kalau Spanyol. Spanyol Setelah menang sih kemarin pas kita tonton lawan Tanjung Verde ya, dia agak kesulitan tuh Kesulitan dengan ya. gaya. Kesulitan. Karena gaya mainnya Spanyol tuh udah terbaca ya. Jadi dulu itu ada pelatih The Special One yang bisa mematahkan formasinya tiki takanya Guardiola ya. Oh ya, Ya, Mourinho ya. Mourinho. Jadi banyak banget tim mengadopsi formasinya dia tuh. informasi dia ya. Oke. Guys, gimana sih caranya bertahan tapi tidak kalah? Ya itu caranya Mourinho. Oke. Jadi kalau buat gue Spanyol tuh kalau ketemu tim-tim kayak Inggris, Jerman, mungkin
akan kesulitan. Harus diantisipasi itu ya. Betul. Tapi ya Spanyol Lolos sih kalau fase semakin grup bagus lah. setelah tidak memainkan pemain dari Madrid ya. Justru karena ada pemain Madrid, karena ada pemain yang tidak memanggil Madrid, tidak dipanggil tuh. Iya, gue malah lebih Itu senang gue ngeliatnya. Justru Ada kan pemain hanya Madrid. ditahan imbang 0-0. Tapi Cucurella udah diadopsi dari Atletico Iya kan Madrid. Cucurella baru pindah. Baru Tapi kan sebelum pindah. itu Masih di Chelsea. mainnya lebih enak gitu, nggak ada Carvajal, nggak ada. Loh, justru karena nggak ada. Kita lihat aja nanti nih Tapi ya. kan emang di Madrid musim ini nggak ada pemain Spanyol yang Bagus, nggak ada yang menonjol. Dan Huijsen juga masih muda, masih muda. Dan Huijsen kan sempat dipanggil, tapi Iya. kalah sama Kubarsi, Huijsen. ternyata sama Mark Kubil aja kalah dia. Emang Madrid ini belum layak lah Buktinya- pemainnya ke Saya tanya banget sama Madrid ini nggak bisa dapat satu pun Betul. juara Liga Champions ya Arsenal ya. Nggak, tapi mungkin karena emang tadi Performanya lagi kurang. Madrid lagi Tapi kurang memang, untuk 2 musim ini kan. pelatih tim nasional sekarang itu benar-benar lihat statistik ya, bukan Iya, nama besar. Jadi betul. pemain Benar. walaupun bermain di tim besar, Di timnya. kalau statistiknya tidak bagus, Iya. dia tidak akan dipakai. Betul. Jadi benar-benar makanya sekarang timnas sekarang tuh rata-rata merata ya pemain yang dipanggil. Tapi ya setuju gue, tapi gue ada juga yang kurang setujunya di Brazil. Faktanya nama besar masih dipanggil. Neymar cedera sampai sekarang. Oh itu Padahal Joao Pedro lebih layak ya dipanggil sama Brazil. Tapi Ancelotti karena nggak tahan sama netizen Brazil, Neymar dipanggil juga akhirnya. Iya, mungkin dia ngebawa nama kalau Neymar dipanggil yang nonton masih banyak kayak Bang Dan Toy bilang tadi sama memang Portugal Nggak gitu. main tapi cedera. Iya, kalau namanya dipanggil, Iya. antusias jadi dari Tapi fansnya tuh masih tinggi gitu. Ancelotti itu pecinta pemain tua. Ya, Ancelotti betul. Ancelotti itu. Dan memang dia senang banget sama pemain-pemain Brazil. Itu dilakukan di Milan ya. Buat semua pemainnya tapi juara aja Liga Champions. Juara gitu ya. Makanya gue bingung sih. Neymar kok masih dipanggil gitu. Padahal Iya. dia emang performanya Ada Joao jauh. Pedro bilang. Iya, kan tadi kan yang Bung Toy bilang mungkin itu menarik ini aja gitu kan. Karena kan Memang masih dipanggil namanya. Brazil tuh pemainnya Legend sekarang ya. kayaknya biasa aja ya. Iya. Kayak Casemiro masih ada, terus mau Casemiro. masih ada ya kan. Benar. Oke. Nah, menurut kalian sekarang tadi kan kita udah ngebahas statistik dan juga tim-tim besar ataupun kuda hitam. Nah, kalau menurut kalian untuk pemainnya sendiri yang menonjol dan nantinya akan masuk ke top skor ataupun pemain terbaik di Piala Dunia kali ini siapa? Main terbaik dulu dah. Ya. Lu dulu banget saya siapa? Pemain terbaik ya? Nah, Olise ya. oh, oke, Olise. Olise. Pemain terbaik ya. Ya. Sunday Odyssey. Itu Itu pemain, mah. pemain jadul banget itu. Tapi gue tahu itu. Nah, kalau top scorer Mbappe sih. Mbappe. Mbappe ya, oke. Kalau Kalau gue sih pemain terbaik kayaknya ya Olise. oke. Olise dan mungkin Messi lagi bisa ya. Oke. Dan kenapa bisa ya? Karena mungkin Messi akan memecahkan rekor Klose ya. 16 Iya. gol. Sekarang udah sama ya 16 gol ya. ya. Tinggal 1 gol lagi jadi top skor Sepanjang masa ya. sepanjang masa. Tapi kalau untuk top skor mungkin Mbappe. Karena Mbappe di Madrid sama di Prancis ini Berbeda ya. banget ya. Harusnya sih bisa, Mbappe bisa. Mbappe bisa. Mbappe. Karena dia udah 2 gol kan? Iya. Pas Senegal. Karena supaya bola dia tuh benar-benar Kalau Bung dimanja Toy ya. tadi top skor siapa? Top skor Mbappe. Mbappe. Top skor Mbappe, pemain Pemain terbaik terbaiknya Olise, Gua sama Olise Olise. atau Messi pemain terbaik, top skor Mbappe. top skor Mbappe. Kalau lu Top skor siapa? Mbappe. Jangan bawa bocor tuh yang logis aja gitu kalau siapa kira-kira kalau lu yang logis. Gede banget. Logis aja. Gue walaupun gue menyukai taktik dan bermain CR7 gitu kan, Pemain terbaik. tapi gue gak dukung Portugal kok. Eh. Tetap gue Jerman. Jerman. Gue Jerman gitu kan. Pemain terbaiknya siapa? Ya? Ya kemarin karena udah ngegolin, ya undaf lah boleh. Udah pemain terbaik. Oh pemain terbaik enggak, Pemain top terbaik. skor kan karena Oh, top skor bersaing Undaf, kan, ya. top skor udah bisa masuk. Pemain terbaik, boleh lah Mbappe. Mbappe. Ya dari Madrid soalnya dia. Kalau for people siapa nih? Kalau Komen yang Carnival ini? siapa? Kalau gue prediksi gue yang juara Prancis. Oh Prancis. Juara. Kalau juara Ya sebenarnya kan gue nggak dukung Jerman. Jadi gue berharap Jerman. Cuman ngeliat taktiknya kemarin melawan Pantai Gading aja keteteran ya. jadi siapa? Agak berat, gue nggak bisa. Coba Bang Petra siapa? Kalau gue sih antara Prancis kalau enggak Belanda ya. Belanda. Prancis atau Belanda ya. Kalau Oh. Jerman ya kemarin lawan Pantai Gading aja Iya agak susah. betul. Gue realistis aja sih objektif lawan Pantai Gading aja kemarin agak keteteran. Gimana dia Iya. bisa ngelawan tim-tim besar yang lain? Ya mungkin yang bisa sampai semifinal dulu ya. Ya semifinal mungkin bisa Belanda. Ini
apa? Inggris. Inggris. Oh iya, sorry, gue juga. Inggris. Sebenarnya jagoan gue Inggris sih. Oh kan nggak Inggris. konsisten Lupa, nih Bang lupa. Petra dari awal bilangnya fans CR7. Gue nggak fans siapa tuh ada. Tapi ya kalau Nah, tadi kita oke. bahas yang juara prediksi tuan rumah nih paling jauh siapa nih dari 3 negara nih? Amerika, Meksiko. Gue lihat Amerika kayaknya. Iya, Amerika. Amerika. Kemarin Meksiko ya. Soalnya emang kemarin mainnya bagus ya. kemarin juga pas. Amerika bagus juga sih di tangan Bagus. Pochettino ya. Iya, kemarin sih lumayan sih Amerika. Kalau Meksiko itu Kanada biasanya Kanada gimana? bagus di Asian Group, Wembley di Benar. Oh, biasanya ya. Biasanya. Padahal kan masih Cuauhtémoc Blanco. Main zaman dulu aja Iya, suka orang lompatin dulu. orang ya. Iya Cuautémoc Blanco. Tadi kan lompatin orang. Jadi kita lihat lagi nanti gimana tebakan kita dan Oh ya prediksi ini juga Far People Apa? kira-kira siapa nih Oke. yang juara? Far People Komen siapa di yang bawah. juara? Boleh siapapun asal jangan Ronaldo. Sentimen banget sama Ronaldo dia tidak bisa melihat potensi yang bagus ya. Bagus, tapi maksudnya udah cukup lah Apa ya? di usia ini kan kasihan kemarin beberapa pemain Portugal diteror kan, pas tuh Ronaldo kan. Karena memang kenyataannya Ronaldo. tidak passing ke Ronaldo udah minta tapi nggak dikasih. Ini kita mau debat sampai berapa sejam juga, ayo diladenin kalau ngebahas Ronaldo. Udah ada debat panjang ya Far People ya, ada lagi nggak tambahannya Bung Toy? Gue sih Cuman Gimana? gue mungkin gue generasi apa ya kalau nyebutnya tahun 90 nonton bola. Oh ya. Jadi sepak bola sekarang tuh buat gue kurang menarik karena terlalu teknologi banget. Oh. VAR ya. Dengan adanya VAR itu jadi tidak ada kecerdikan, kecerdasan dan keberuntungan dalam sepak bola. Jadi menurut gue sepak bola sekarang ya biasa aja sih, tidak ada yang menonjol dan tidak ada yang menarik. ya nggak kayak 2010 ya. Tapi gue tetap sih hobi gue main bola. Iya gol-gol yang harusnya gol kayak Lampard dulu. Tuh. Tidak akan ada lagi cerita untuk anak-anak kita gitu. Kejadian-kejadian yang menarik. Nggak ada lagi tangan Tuhan dan sebagainya. Betul. Oke, kalau gitu Far People cukup sekian dari kalian. Menurut kalian siapa yang prediksi di Piala Dunia kali ini pemenangnya dan top skor ataupun pemain terbaik Baik. boleh komen di YouTube ini. Kalau gitu gue Dean, Entoy. Gua Petra, kita pamit. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Far Media. Replay the moment.